Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat kedua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali pada kajian Al-Arba'in Al-Maqdisiyah, yaitu kajian tentang 40 hadis yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Ya, insyaallah pada kesempatan ini kita memasuki hadis yang ketiga. Setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang hadis yang pertama dan keduanya, maka pada hadis yang ketiga ini, hadis yang terima dari Bara bin Azib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadimal Madinata nazala ala ajdadihi. Kata Bara bin Azib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke Madinah, maka yang paling pertama beliau lakukan adalah nazala ala ajdadihi. Beliau singgah di rumah dari kakek-kakeknya, ya. Maksudnya di sini adalah kerabat-kerabat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qala akhwalihi minal ansar, atau paman-pamannya dari kalangan Ansor. Wa annahu, dan sungguhnya Rasulullah SAW shalla qibala baitin, beliau salat menghadap Baitul Maqdis, ya. Takunu qiblatu qiblal bait, yaitu yang menjadi kiblat sebelum kiblatnya Baitullah. Wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatal asr, dan salat yang pertama beliau lakukan di Madinah itu adalah salat asar. Wa shalla ma'ahu qaumun, dan salat bersamanya kaum, yaitu para sahabat bersama beliau. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu, maka Rasulullah SAW atau seorang laki-laki yang salat bersama Rasulullah SAW keluar. Famara ala ahli masjidin, beliau keluar dan melalui satu warga masjid, wa hum raki'un, sedangkan mereka sedang ruku'. Faqala, dia berkata, asyhadu billah, aku bersaksi kepada Allah, laqad shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah bersalat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalla alaihi kibalal Makkah, beliau salat menghadap Makkah. Pada rukamahum kibalal baiti, maka mereka berputar menghadap Makkah. Ankaru dalika, ya, yang dulu mereka mengingkarinya. Wa fi riwayatin, dan dalam salah satu riwayat, sami'tul Bara, Al-Bara bin Azib ini mengatakan, saya mendengar radhiyallahu anhu qol, ya, dia berkata, shallaina ma'a Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis, yaitu sittata asyara, sebanyak 16 atau 17 syahran bulan. Tsumma sarfahu, kemudian beliau berpaling nahwal kiblah, menghadap ke kiblat, yaitu Al-Makkah Al-Mukarramah. Sahabat kedua yang dirahmati Allah, dari hadis yang mulia ini, hadis insyaallah diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis 4492, juga hadis Imam Muslim nomor 525, Imam Tirmidzi nomor hadis 340, dan Imam Nasai hadis 487, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat menghormati Baitul Maqdis. Faktanya apa? Faktanya bahwa Rasulullah SAW ketika awal pertama datang ke Madinah, maka yang dilakukan beliau adalah salat, yaitu menghadap Baitul Maqdis. Baru setelah beliau selama 16 bulan, ya, yaitu atau 17 bulan disebutkan, beliau baru berpindah ke Baitullah Al-Haram, yaitu ke Makkah Al-Mukarramah.
Maka di sini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita kedudukan Baitul Maqdis di dalam ajaran Islam, yaitu pertama adalah sebagai kiblat pertama umat Islam. Jadi sebelum ke Makkah Al-Mukarramah ini sebagai kiblat pertama Rasulullah SAW dan para sahabatnya sholat ke Baitul Maqdis ini untuk pertama kalinya. Yang kedua, bahwa sejarah Baitul Maqdis ini tidak bisa dipungkiri merupakan rangkaian dari sejarah para anbiya wa rasul sebelum Rasulullah SAW. Dan ini juga menjadi rangkaian daripada ajaran Islam itu sendiri tentunya, karena ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, ini kalabinah, aku ini seperti satu tumpukan ya, satu batu bata ya, yang menyempurnakan bangunan yang lainnya. Jadi ada satu bangunan ya, nah di situ masih ada kurang satu batu bata, maka Islamlah yang menyempurnakan satu bata bata itu. Maka Islam dalam hal ini adalah bagian daripada bangunan agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW, adalah bagian dari bangunan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga nanti Rasulullah SAW akhir zaman. Oleh karena itu, maka kedudukan Baitul Maqdis di dalam ajaran Islam juga tak lepas dari bagian dari yang namanya ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa Baitul Maqdis sebagai kiblat, berarti Baitul Maqdis adalah sebagai kompas ya. Apa itu kompas? Yaitu sebagai arah ya. Sebagai sesuatu yang menunjukkan arah yang benar, itu kan kompas. Maka Baitul Maqdis juga sebagai arah yang menunjukkan syariat Islam yang benar, itu adalah bagaimana umat Islam bisa menjadikan Baitul Maqdis ini sebagai arah dari peradaban juga. Contoh zaman dahulu, kenapa Rasulullah SAW sangat ingin untuk membebaskan Al-Quds ini ya. Bahkan Isra Mi'raj pun juga Rasul melalui Baitul Maqdis ini. Kemudian juga Rasulullah pernah mengutus Usama bin Zaid, walaupun keburu wafat beliau, yang diteruskan oleh khalifah yang pertama itu Abu Bakar, mengirimkan pasukan. Tujuannya adalah dalam rangka membebaskan Al-Aqsa atau Al-Quds sebagai kiblat pertama tadi. Demikian juga pada zamannya Umar, bahkan terus menerus hingga zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini menunjukkan betapa bahwa kaum muslimin dari generasi awal Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai generasi tabi'in atau tabi'in sampai zamannya para ulama, yaitu zamannya Salahuddin Al-Ayyubi ini, mereka tak henti-hentinya untuk berjuang membebaskan Al-Aqsa dan Baitul Maqdis ini. Sehingga inilah kenapa para ulama melakukan hal tersebut, karena ini bagian daripada peradaban, bagian daripada kejayaan Islam. Bisa dikatakan bahwa kejayaan dan peradaban Islam itu kompasnya ada di Al-Quds atau Al-Aqsa ini. Selagi Al-Quds Al-Aqsa ini berada di bawah penjajahan Zionis Yahudi, maka selama itulah umat Islam jauh dari peradaban, jauh dari kejayaan. Faktanya sekarang bahwa banyak dari antara umat Islam yang justru malah melakukan normalisasi, melakukan hubungan diplomatik, bahkan ikut ke dalam kebijakan-kebijakan yang notabene dibangun oleh Yahudi Zionis yang menjajah Al-Quds ini. Maka inilah bukti bahwa umat Islam sedang terpuruk dari segi peradaban dan juga dari segi kejayaannya. Sehingga inilah menjadi tanggung jawab kita, bagaimana caranya agar kejayaan Islam ini bisa kembali ke tangan kaum muslimin, agar peradaban Islam ini kembali memimpin. Maka salah satunya adalah kita harus membebaskan Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, dikembalikan kepada tangan umat Islam. Demikianlah sahabat kedua, hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.